villa-villa yang disewakan. Karena sangat-sangat bagus banget, tidak cocok dengan suasana pesantren, terlalu bagus. Tapi nggak apa-apa, itulah memang kita ciptakan semacam itu. Jadi saya ingin menghilangkan, menghapus sebuah image. Ya, kalau orang mendengar sebuah pesantren itu image-nya, oh pesantren jorok, kotor, ya, santrinya kudesan, ya gatalan, akan kita hapus semuanya. Makanya wali-wali santri saat masuk ke bangunan kita itu nggak percaya bahwa itu pesantren. Nanti kalian lihat di situ, ya. Kemudian dengan lemari yang sama semuanya, kamar mandinya yang bagus, bahkan mungkin lebih bersih daripada hotel. Nah, kita lihat nanti, ya. Itulah pesantren. Itulah kami ciptakan semacam itu, ya. Biar apa? Biar santri-santrinya di saat ada di sini enak. Hafal Al-Quran enak, belajarnya enak. Nah, jadi santri-santrinya anak-anakku SDIT di sana itu di atas lantai 2 itu tempat tidur, ya tempat tidur. Kemudian belajarnya di mana? Di bawahnya. Udah nggak kemana-mana mereka. Bahkan Ustaz makannya pun kami antar ke sana. Ya kita manja nih anak santri ya. Jadi santri nggak usah ke dapur. Jadi diantar makannya. Bahkan dan lain lagi, mereka kita siapkan laundry. Jadi tidak mencuci sendiri, tapi yai dulu waktu nyantri, ya, masak sendiri, nyuci sendiri, habis bawa dulu. Ya, kalau sekarang santri ini anak-anak dulu, masya Allah makan tinggal makan, ya, makanannya sehat lagi, tidak pernah lepas dari lauk dan sayur. Ya. Baik, itulah penampilan pesantren Tadabbur Al-Quran. Kenapa saya katakan pesantren yang baru ini tampil beda dengan pesantren yang lain? Salah satu bedanya di mana? Anak-anakku, kalau di pesantren lain itu mereka tidak boleh bawa tab, bawa laptop, tapi anak-anak ini saya wajibkan bawa tab. Kayak ini. Jadi setiap santri bawa kayak ini. Jadi mereka itu belajarnya sekarang pakai tab. Jadi belajar anak-anak di sini dipakai tab, dan anak santri di sini kalau di pesantren lain setiap tahun harus beli kitab 2,5 juta satu paket setiap tahun 3,5 juta. Di pesantren sini santri sini nggak usah beli kitab dari kelas 1 sampai nanti 6 tahun kelas 3 SMA nggak usah beli kitab. Kenapa? Karena semua kitabnya sudah berada di tab. Ya, kitab-kitabnya sudah berada di tab. Bahkan anak-anakku yang berbahagia, di tab ini anak-anak kemana-mana ada Al-Qurannya, ada perpustakaan terbesar di dunia, namanya Perpustakaan Al-Kubro. Ada 160 juta kitab di sini. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi santri-santri nggak usah cari referensi, nggak usah keluar negeri, nggak usah ke perpustakaan nasional, nggak usah. Di sini sudah ada. Itulah hebatnya santri-santri kita di sini, ya. Ya, makanya belajarnya pakai tab. Nanti lihat di YouTube-nya itu, masya Allah. Nah, ini baru setahun. Ya, itu tampil beda. Kemudian tampil beda yang lain adalah, ya, cara pembelajarannya yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain. Bagaimana cara pembelajarannya anak santri di sini? Kalau di pesantren lain, yai dulu 6 tahun, bahkan saya itu 9 tahun di pesantren. 6 tahun saya belajar SMP SMA, 3 tahun saya ngabdi, ya di pesantren mengajar di dalam pesantren. Jadi 9 tahun yai di pesantren dulu. Ya, jadi kalau di pesantren lain itu umpamanya satu hari ada 7 materi, ada matematika, ada siro, ada mahfurot, ada hadis, ada tafsir, ada biologi. Dalam satu hari. Di pesantren sini beda. Kalau anak-anak masuk di materi hadis, katakan 40 materi hadis, di pesantren lain bisa selesai 1 tahun. 40 hadis 1 tahun selesai. Tapi di pesantren Tadabbur Al-Quran 40 hadis bisa selesai dalam waktu 1 sampai 2 minggu. 2 minggu selesai. Di tempat yang lain 1 tahun. Setelah mereka selesai satu materi hadis, langsung mereka diuji
diujikan sampai di mana kemampuan menyerap materi hadis. Setelah diuji baru mereka dituangkan berbentuk proyek. Nah, jadi di proyeknya dengan letep ini mereka bikin proyek. Alhamdulillah anak kelas 1 yang sudah 1 tahun kemarin hampir 24 proyek selesai. Jadi kalian keluar sini akan meninggalkan sebuah karangan kreasi santri. Ya, insya Allah itulah pesantren di sini. Kemudian anak-anakku, ya, siapa yang masuk pesantren? Yang tangan lagi. Yang yang banyak di perempuan masuk pesantren ini. Mana yang laki-laki? Nah, saya katakan, oke. Pendidikan pesantren pasti lebih hebat daripada pendidikan lain. Saya katakan pasti lebih hebat. Kenapa? Nah, saya kasih contoh. Ya, anak ngantri itu keren loh. Lihat pakai jas ganteng-ganteng, masya Allah. Saya dari tadi itu anak-anak yang perempuan, yang anak-anak siswi-siswi selalu berbisik, nggak tahu berbisik apa itu. Ya, apa saya katakan? Ayo lihat, dengarin. Apa lebihnya dan fadilahnya keutamaan masuk pesantren yang tidak ada dalam semua lembaga pendidikan? Ini untungnya anak-anak kalau masuk pesantren. Bagi ustazah sebagai orang tua juga, para asatid sebagai orang tua, kita lihat ini kelebihan anak-anak masuk pesantren. Yang pertama, mereka tenang dalam orang tuanya di rumah. Orang tua mereka nih, anak-anakku tenang di rumah mencari rezeki, mencari nafkah, tenang, gak mikirin anaknya. Wah, anak saya lagi apa, bergaul dengan siapa, lagi ngapain, gak mikirin. Jadi orang tuanya di rumah fokus mencari rezeki. Coba kalau mereka sekolah di luar, SMP umpamanya, sanawiyah umpamanya, aduh, pulang sekolah mereka kemana? Yang biasanya jam 2 sampai maghrib nggak datang ke rumah, ini kemana anakku? Tapi kalau di pesantren 24 jam kami bimbing, 24 jam kami didik. Contoh ini kebiasaan anak-anak sini, anak-anakku yang siap-siap masuk pesantren. Dari jam 3 anak-anak ini sudah bangun. Bangun sendiri ini loh, nggak dibangunin sama Pak Kiai, nggak dibangunin sama guru-guru. Kenapa? Karena mereka kesadarannya bangkit. Di jam-jam 3 sampai subuh adalah merupakan waktu yang Allah kabul setiap permohonan dan doanya. Mereka tahajud loh. Ada nggak di luar? Dari jam 3 bangun sampai jam 7 pagi sampai duha mereka bersimpuh di sini. Setelah berdoa, mengaji sampai berhafal. Itu kebiasaan anak-anak. Luar biasa ini loh. Makanya ibunya tenang di rumah. Setiap malamnya mereka bangun mengangkat kedua tangannya menangis kepada Allah. Allah bergetar di arasnya. Mereka gerakkan arasnya Allah. Mereka goyang, mereka buka, mereka gedor arasnya Allah. Untuk apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Hebat banget. Anak-anak SD begitu juga nggak di rumah? Belum masuk pesantren di sini. Untuk apa? Ini masa depan mereka loh. Kalau setiap malamnya mereka ngangkat tangan menangis mendoakan orang tuanya, berharap buat cita-cita mereka, apa yang tidak bisa bagi Allah? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ini yang dilakukan mereka setiap malam. Sejak mereka masuk malam pertama sudah tahajud. Saya wajibkan di sini di pesantren Tadabbur Al-Quran tahajud wajib sama dengan sholat fardu. Luar biasa, itu kebiasaan anak-anak. Setelah tahajud ada waktu 20 menit, 10 menit menunggu subuh sambil menghafal Al-Quran. Sampai subuh, habis subuh kembali meroja Al-Qurannya. Meroja Al-Quran sampai jam 6.30. Setelah jam 6.30 baru sholat duha berjamaah di sini. Jadi dari jam 3 tidak bergerak di tempat ini sampai jam 6.30 sampai sholat duha. Setiap malam.
Bisa dibayangkan kalau kalian setiap malamnya begitu selama 3-6 tahun di pesantren ini, mau jadi apa kamu? Presiden kecil, menjadi menteri kecil, kata Allah kecil itu. Kalau setiap malamnya mereka menangis, kata Allah, apa yang kamu minta? Kekayaan dunia kecil, kata Allah. Sudah saya siapkan surga untuk kamu. Surga untuk kamu. Sebab janji Allah, barang siapa yang istiqomah sholat tahajud, Allah sudah persiapkan surga. Apalagi selain surga? Nikmat apa lagi? Itu yang mereka lakukan di sini. Saya bercerita tentang kegiatan anak-anak. Setelah jam 6.30 mereka olahraga bersih-bersih. Kita ajari mereka ini bersih-bersih. Semua yang membersihkan pesantren ini anak-anak. Yang selama ini, masya Allah, ini pada malas. Orang tua itu Ustaz, kalau disuruh di rumah, jangankan pergi bergerak pun tidak. Tapi di pesantren ini kita didik mereka mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, nyapu sendiri. Jadi yang bersih-bersih ini anak-anakku, ini anak santri semuanya. Kamar mandi kamu lihat nanti baik di sini ataupun di itu bagaimana bersih, ini santri semuanya. Jadi diajarkan bekerja, diajarkan bersih. Ya. Terus setelah jam 7.30 masuk jam 8 anak-anak masuk ke KBM, belajar formal. Wah, ya. Sebelum KBM, sebelum pelajaran formal, anak-anak ada kegiatan setiap paginya taswidul mufradat, menambah kosakata. Setiap harinya minimal 5 mufradat. Kalau 5 mufradat, ya, setiap hari 5 dikali 1 bulan 30 udah berapa? Kalau 1 tahun berapa? Masya Allah. Maka mereka kita siapkan menjadi anak-anak yang hebat bahasa Arabnya, yang hebat bahasa Inggris. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke pelajaran formal sampai jam 11.30. Ya, belajarnya seperti saya katakan tadi fokus, karena di sini sistem fokus. Kalau sekarang masuk anak baru selesai sirah. Ya, sekarang mereka ini baru menyelesaikan proyek sirah, sejarah Islam. Baru menyelesaikan, semua sudah selesai. Jadi kalau umpamanya guru-guru ingin lihat bagaimana bentuk proyeknya, silakan menghubungi bagian pengajaran. Luar biasa. Jadi luar biasa anak. Sebabnya saya dah tahu-tahu dulu nyantri, saya santri juga. Saya merasa 6 tahun di pesantren belum bisa berbuat seperti mereka ini. Tapi anak-anak kita baru setahun, baru 3 bulan yang baru ini, baru 3 bulan. Subhanallah, proyeknya luar biasa. Kalau adik-adik ingin tahu bagaimana mereka tampil berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris, klik di YouTube-nya Pesantren Tadabbur Al-Quran, latihan muhadharah. Ini anak-anak luar biasa. Ayo, minat ke pesantren. Ayo kamu kalau nggak minat pesantren, masya Allah rugi kamu. Ya, anak-anakku khususnya santri-santri, siswa-siswi kafah, dengarin. Anak-anakku, memang di pesantren itu tidak pernah menjanjikan sebuah jabatan, penghasilan melimpah, bahkan harta yang banyak, nggak pernah menjanjikan. Tapi minimal anak-anakku, di saat kalian masuk pesantren, kalian sudah diajari membela kedua orang tua kamu, sudah diajari membela ayah dan ibu kamu. Nanti di akhirat, di saat jabatan, kekayaan, harta tidak ada manfaatnya. Bagaimana tidak bisa membela anak-anak di sini menghafal Al-Quran? Ya. Diharapkan nanti anak-anak bisa mengalunkan sebuah medali emas nanti di dalam surga kepada orang tuanya. Ayo luar biasa. Angkat tangan lagi, saya mau pesantren. Cepat. Baik anak-anak. Kalau kalian minat di sini, misalnya yang putri daftar. Kamu saya pastikan pasti lulus, nggak usah uji. Ya. Nah ini Ustaz Tasbih bagian pengajaran, bagian penerimaan santri baru. Kalau ada anak SDET nanti yang daftar di sini, nggak usah diuji, luluskan saja, karena saya tahu mereka. Ya oke, nggak usah diuji.
Jadi yang pertama, orang tua tenang dalam mencari rezeki. Tenang sekali anak-anaknya di pesantren ngaji, sholatnya berjamaah. Kemudian yang kedua, terjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Anak-anak di sini selama di pesantren bahkan libur sehari 2 hari minta izin wajib sholat berjamaah. Wajib. Alhamdulillah anak-anak kakak juga saya lihat sholat berjamaah juga di Masjid An-Nur saja. Itu luar biasa ya. Kemudian berikutnya, anak-anak terbiasa membaca Al-Quran secara teratur. Anak-anak Masya Allah sehabis sholat subuh, sebelum subuh, sehabis sholat asar, sehabis sholat duhur, setiap sholat fardu mereka membaca Al-Quran. Ya, wali kelas 6 juga. Sebelahnya ada Miss Nancy. Ya, halo Miss Nancy. Oke, Miss Nancy ini sebagai guru bahasa Inggris ya. Ya. Kemudian sebelah kiri saya ada Ustadz Asrof ya. Boleh ya. Ustadz Asrof ini sebagai guru kelas 6 juga. Kemudian ada Mas Vicky sebagai staf di TKV. Kemudian ada Mas Najmi sebagai staf juga. Jadi Pak Kiai kurang lebih berapa orang ya? Saya belum ya. Saya nggak diperkenalkan apa nggak usah? Ya, karena ini kunjungan yang kedua kalinya ya saya ke ke Tadabbur Al-Quran ini ya. Jadi perkenalkan nama saya Ilham ya. Saya juga sebagai guru kelas 6 ya. Jadi kita yang kesini Pak Kiai kurang lebih untuk Ustadz dan stafnya kurang lebih 8 orang ya, 8 orang. Nah, adapun untuk siswanya yang kita bawa di hari ini ada kurang lebih 49 ya, 49 yang terdiri dari 2 kelas. Harusnya ini kelas 6, tapi ada 2 kelas, yaitu kelas Anas bin Malik dan kelas Ibnu Abbas. Seperti itu Pak Kiai. Oke ya, mudah-mudahan nanti setelah ta'aruf seperti ini silaturahim kita lebih terjalin dan lebih terjaga lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kami mewakili rombongan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai dan kepada teman-teman panitia semuanya yang Masya Allah ya sudah dipersiapkan saya dengar itu 1 bulan yang lalu. Wah, hanya untuk menyambut kedatangan kita nih. Luar biasa kan ya? Luar biasa ya, hanya untuk menyambut kedatangan rombongan SDIT Kafah Islamic School. Persiapannya selama 1 bulan. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan ini nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari Ustaz kepada Ananda semuanya untuk SDIT Kafah Islamic School, coba Ustaz mau tanya tadi yang mau masuk pesantren coba angkat tangan. Udah nambah nih Pak Kiai ya. Kalau tadi 20 sekarang 21 ya. Oke, baik ya, alhamdulillah. Nah, kalian sudah tahu ya pesantren Tadabbur Al-Quran itu seperti apa belajarnya. Kemudian di sini suasananya juga bagus. Nanti diceritakan ke umi abinya ya. Ya, diceritakan ke ayah bundanya. Ayah bunda di pondok pesantren Tadabbur Al-Quran itu ternyata nyaman, pendidikannya bagus. Oke ya, siap? Diceritakan ke ayah bundanya, siap? Siap. Oke, baik. Kalau seperti itu mungkin ini saja sambutan dari kami mewakili dari SDIT Kafah Islamic School. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Masuk, sambung. Sallallahu